Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Lailatul Komariah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Sumbersari 03, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Dalam video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1 koneksi antar materi. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran sendiri merupakan proses pendidikan dengan cara memberi ilmu buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah: yang pertama, pembelajaran hanya fokus pada guru. Guru memegang kendali penuh sebagai pemberi informasi utama. Dalam pembelajaran, saya hanya berceramah dan murid-murid mendengarkan penjelasan saya. Yang kedua, karena jumlah materi yang sangat padat, saya hanya mengejar ketuntasan seluruh materi dan mengabaikan apakah murid saya sudah paham atau tidak. Ujung-ujungnya, saya selalu mengeluh ketika murid-murid banyak yang mendapat nilai rendah saat evaluasi. Yang ketiga, saya kurang memahami karakteristik murid. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak tanpa melihat perbedaan anak. Selanjutnya adalah suasana kelas yang saya ajar harus tertib dan tenang, sehingga siswa menjadi pasif. Ketika saya bertanya, apakah ada yang mau mengajukan pertanyaan? Mereka hanya diam. Antusias dan motivasi belajar pun menjadi rendah. Dan yang terakhir, saya hanya ingin berada di zona nyaman dan menganggap metode pembelajaran saya sudah sesuai dengan kebutuhan murid-murid saya. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya merubah pemikiran dan perilaku saya. Yang pertama, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Apapun di sekitar kita bisa dijadikan sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada murid atau student center, sehingga murid menjadi aktif dan dapat membangun pengetahuannya sendiri. Yang ketiga, saya harus menghargai karakteristik setiap anak, karena anak terlahir berbeda dengan keunikan dan keistimewaannya masing-masing. Setelah mempelajari modul 1.1, perilaku saya juga berubah. Saya harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri.
saya juga mulai keluar dari zona nyaman dengan mengemas pembelajaran secara menarik yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi. Dan yang terakhir, saya memberi kebebasan kepada anak untuk mengembangkan potensinya secara optimal sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang akan saya terapkan di kelas saya yang mencerminkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan kolaborasi. Berikutnya adalah menjadikan murid sebagai subjek dalam proses pembelajaran dan bukan sebagai objek. Yang ketiga, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan untuk meningkatkan motivasi dan antusias belajar anak. Dan yang terakhir, saya akan menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dari budaya daerah sendiri. Siswa dapat menginternalisasi nilai-nilai budaya lokal dan menghargai warisan budaya. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak dan Ibu pejuang pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.